Bentar, saya coba upload dulu. Ya yang pertama dulu. Sebentar. Wait. Bentar. Untuk soal yang pertama, mungkin sambil dibuka aja soal yang kemarin, soal yang saya kasih kemarin, itu kan tentang soal yang ada kemarin tuh saya kasih tiga soal. Yang soal nomor 1 itu kan merangkum. Kalau yang merangkum pasti ya itu pasti nggak ada pertanyaan, saya rasa. Maksudnya kan semuanya juga bisa mengerjakan gitu. Terus yang nomor 2 itu ada tentang saya kemarin bikin soalnya namanya afebotik ya kalau nggak salah. Nah itu kan saya punya di situ, sebentar saya coba tulis dulu. Bentar, saya upload dulu filenya. Bentar. Wait. Nah, itu bisa dilihat kan tentang gambar yang ada di screen ya. Jadi kemarin itu yang untuk yang nomor 2 itu banyak sekali yang salah gitu. Untuk masalah mengklasifikasikan cost gitu. Jadi kemarin saya kasih data tentang ada data kain, terus ada juga kancing, benang, renda, pita, terus penjahit, pemotongan gitu kan. Dan yang saya minta adalah mengklasifikasikan cost. Yang pertama berbasis elemen produk, yang kedua berbasis hubungan dengan produksi, dan yang ketiga berbasis keterlacakan dengan produk gitu. Nah, untuk yang pertama, jadi perlu saya tekankan dulu, kalau misalkan ada soal kayak gitu, yang pertama harus dilakukan adalah mengklasifikasikan cost dulu berbasis elemen produk. Jadi kalau misalkan berhasil mengklasifikasikan cost berbasis elemen produk, pasti untuk jawab soal yang berikut-berikutnya itu mudah. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah pertama mengklasifikasikan cost dulu ke berbasis elemen produk. Sekali salah mengklasifikasikan klasifikasikan cost ke berbasis elemen produk, pasti jawab soal ke berikutnya pasti salah gitu. Jadi karena kemarin semuanya itu di yang bagian A untuk mengklasifikasikan cost berbasis elemen produk sudah salah, jadi jawaban untuk yang bagian B dan C tentu juga akan salah. Tuh. Nah, saya jelaskan di mana kesalahannya. Yang untuk bahan baku, rata-rata semuanya benar gitu kan. Kemarin kan sudah saya jelaskan karakteristik dari bahan baku itu adalah dapat dilihat ketika produknya jadi, kemudian jumlahnya sangat signifikan gitu kan. Jadi itu masuknya ke bahan baku. Sedangkan yang bahan penolong itu masuknya ke overhead.
Itu yang materi kita hari ini. Jadi semua yang bukan bahan baku maksudnya ke overhead. Jadi yang masuk bahan baku itu adalah bahan-bahan yang memang menonjol dan dia itu nilainya sangat signifikan dan bisa dilacak di produk jadi, gitu kan. Jadi bahan bakunya karena di situ yang menonjol adalah kain sebesar 1 juta, sedangkan yang lain kancing, benang, renda, pita itu hanya cuma 50.000, 10.000 dan berapa ya, 3.000, 5.000. Maka kancing, benang, renda, dan pita itu masuknya ke overhead pabrik. Yang bahan baku hanya kain. Sedangkan yang bagian tenaga kerja langsung, sebagian besar dari mbak-mbaknya itu jawabnya penjahit dan pemotongan. Itu salah. Seharusnya yang tenaga kerja langsung itu hanya penjahit saja. Sedangkan kalau pemotongan itu masuknya ke overhead pabrik. Bahkan ada yang menjawab kemarin itu cara membaginya dari klasifikasi cost berbasis elemen produk itu adalah bahan baku dan bahan baku tak langsung, tenaga kerja langsung, dan tenaga kerja tak langsung. Itu salah. Jadi yang benar kalau memang disuruh mengklasifikasikan cost berbasis elemen produk itu hanya 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Bahan baku di sini karena yang signifikan itu adalah kain, maka yang masuk bahan baku adalah kain. Sedangkan bahan-bahan yang lain yang nilainya kecil, sangat jauh range-nya dari 1 juta ke 50.000, 10.000, 5.000, 3.000, maka itu masuknya ke overhead pabrik. Nah, untuk tenaga kerja langsungnya itu hanya penjahit. Kenapa pemotongan tidak masuk ke tenaga kerja langsung? Karena pemotongan itu nilainya juga tidak signifikan. Dalam arti gini, ketika jarak antara tenaga kerja langsung yang satu dengan yang lain, misalkan di situ ada keterangan tenaga kerja, disuruh mengklasifikasikan mana yang langsung, mana yang tak langsung. Nah, kalau di situ ada gap yang jauh, misalkan harganya di situ terlalu jauh kayak 7 juta ke 2 juta, itu kan lumayan jauh, bedanya 5 juta. Nah, itu tentu dia bukan dalam satu kelompok. Tapi kalau misalkan jaraknya dekat, misalkan 7 juta sama misalkan 6 juta atau 6.500.000, nah itu bisa dikelompokkan bersamaan. Nah, karena ini jaraknya jauh, maka pemotongan hanya masuk sebagai overhead. Jadi saya ulangi lagi, yang masuk bahan baku itu cuma kain, yang tenaga kerja langsung itu hanya penjahitan, dan overhead pabriknya itu ada kancing, benang, renda, pita, dan pemotongan. Tinggal di total aja, karena kain jumlahnya 1 juta, maka bahan bakunya 1 juta, tenaga kerja langsungnya 7 juta, dan buat overhead total dari kancing, benang, pita, renda, dan pemotongan adalah 2.068.000. Kemudian pertanyaan yang bagian B itu adalah untuk mengklasifikasikan cost berbasis hubungan dengan produksi. Di situ dibagi menjadi 2, cost prima dan cost konversi. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang masuk cost prima itu adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan cost konversi adalah tenaga kerja langsung dan overhead. Yaudah, tinggal ditambahkan aja. Jadi makanya tadi kan saya udah bilang, kalau misalkan dalam mengklasifikasikan cost berbasis elemen produk saja sudah salah, membaginya ke dalam bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead itu sudah salah, maka kebagian yang lainnya juga akan salah gitu kan. Karena kalau misalkan kayak cost prima dan cost konversi kan disitu disuruh membedakannya dengan cara kalau cost prima bahan baku ditambah tenaga kerja langsung, kalau cost konversi tenaga kerja langsung ditambah overhead. Nah, kalau mengklasifikasikannya ke bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead saja sudah salah, otomatis ya buat jawab pertanyaan yang ini juga akan salah gitu. Karena cost prima terdiri dari bahan baku dan tenaga kerja langsung, maka cost prima terdiri dari kain ditambah dengan penjahitan. Kalau untuk cost konversi itu tenaga kerja langsung ditambah overhead. Jadi tenaga kerja langsungnya kan penjahitan, sedangkan overheadnya adalah kancing, benang, renda, pita, dan pemotongan gitu. Untuk klasifikasi cost berbasis keterlacakan dengan produk itu dibagi menjadi cost langsung dan cost tak langsung. Cost langsung itu bahan baku ditambah tenaga kerja langsung, sedangkan cost tak langsung itu hanya overhead saja. Jadi ya udah tinggal ditambahkan. Kalau cost langsung kain dan penjahitan, kalau overhead itu kancing, benang, renda, pita, dan pemotongan. Oke, sampai sini ada yang tidak dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Terus apakah sudah paham letak kesalahannya di mana?